memberikan karunia pada kita hari ini bisa dapat berkumpul. Salawat beserta salam kita sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan beliau membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang-terang, atau dari alam kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Demak. Di sini saya bukannya untuk menggurui Bapak Ibu sekalian semuanya, akan tetapi di sini kita saling sharing tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya Ruti Andriani, SPD, SMA Negeri 1 Demak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pidi. Sebelumnya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif ini sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. 7 segitiga distribusi. Jadi kita bahas yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sebelumnya kita sudah mengetahui itu apa profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah adanya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Selanjutnya ada gotong royong. Selanjutnya lagi ada kreatif dan bernalar kritis dan mandiri. Dua, disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi perilaku yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, di mana di situ ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipeduli, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan. Di sini adanya harga diri, keinginan dianggap untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus adanya kebebasan. Di sini adanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. 4. Kebutuhan dasar manusia. Ini dibagi menjadi 3. Adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu tidak terencana, tetapi timbul secara tiba-tiba. Selanjutnya ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya ada bersifat satu arah.
Selanjutnya ada berupa hukuman fisik dan psikis. Selanjutnya konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibawa tidak nyaman. Sikap guru selalu memantau murid ya atau monitoring kan. Selanjutnya adanya restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang dianjurkan murid untuk mencari solusi sendiri. Disinilah yang restitusi ini yang sangat dianjurkan kepada kita seorang pendidik. 5. Di sini ada posisi kontrol. Di posisi kontrol ini adanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada kasus. Bisa Bapak baca sendiri ya. Di sini ada penghukum. Ini ada kasus Adi terlambat hadir ke sekolah. Di sini sebagai penghukum, nada suara tinggi, suara tubuh atau mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Tanyakan pada diri kita sebagai pendidik bagaimana perasaan siswa itu ketika kita mengatakan seperti itu. Dan hasilnya, ya, kemungkinan siswa itu pasti marah atau mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, ya kan? Atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi waktu kita pulang sekolah mungkin siswa itu kena ada rasa dendam, ambil paku, corek terus motor kita ataupun mobil kita. Itu sebabnya seperti itu. Terus ada selanjutnya ada contoh untuk membuat merasa bersalah. Di sini ada nada suara mengeras, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau musuh. Contohnya seperti ini. Adi, kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali ya mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosi dan tekanan rapat di dalam diri mereka, ya, menahan perasaan, ya kan? Seperti murid dengan guru penghukumnya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya dengan cara yang negatif. Itu bisa saja dia mencelakakan dirinya sendiri atau orang lain. Seperti itu. Terus adanya teman. Dengan teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, contohnya ya ini ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama bapak. Karena kenapa kamu terlambat lagi? Sampai ketawa-tawa begitu aja ya kan? Terus ya sudah tidak apa-apa, duduk di sana, nanti bapak membantu kamu sambil senyum-senyum. Terus bagaimana hasilnya? Di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan kita, ya kan? Terus dampaknya bagaimana? Dampaknya memang positif, tapi ada juga yang negatifnya. Negatifnya siswa itu akan bergantung pada kita juga ya. Pokoknya dia mengandalkan kita. Kalau nggak ada kita dia nggak pede. Seperti itu ya. Terus adanya pemantau. Di sini kalau pemantau suaranya datar, bahasa tubuhnya pun formal. Contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaannya? Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, menjadikan marah atau membuat merasa bersalah. Murid malah tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Dan guru juga harus memantau muridnya pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Murid tidak bisa ditinggal seorang diri
tulus. Bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Contohnya seperti ini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok kamu ada masalah untuk agar kamu bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan siswa seperti ini? Pada posisi manajer ini, maka seorang guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk dari murid, berkacak pinggang, dan bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, atau perbuatan murid atau bersenda-gurau menempatkan diri dengan teman. Fokus pada murid itu untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah atau sesuatu yang terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan untuk mencari jalan keluarnya permasalahan tersebut. Tentu dengan bimbingan seorang guru. Jadi, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Di sini kalau penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, kalau pembuat merasa bersalah itu sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini, itu merupakan pembuat merasa bersalah. Terus lanjut dengan penerapan masih dengan penerapan 5 posisi kontrol, masih kasus yang sama. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di sini ada teman dan pemantau. Di mana teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, itu teman. Terus kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Masih dengan contoh kasus yang tadi, ya. Di sini ada manajer. Di sini di manajer ini apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah, apa yang kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, cobalah Bapak lihat semuanya. Di sini ada kata-kata yang lihat posisi kontrol yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, kenapa? Karena di sini ada kata-kata kecewa ya. Jadi anak itu kan nggak nyaman ya. Kita lihat jawabannya ya. Oh iya, buat merasa bersalah. Benar sekali ya Bu, anaknya ya. Wah, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku?
Mantap. Coba kita lihat yang Belinda. Iya, pintar sekali Belinda. Mantap. Belinda itu ya. Mengerti ya apa ya? Selanjutnya kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya sudah ikut game saya ya. Di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di sini ada contoh ya, keyakinan kelas yang telah saya buat bersama siswa. Bisa kita lihat videonya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang saya yakini, yang sama halnya dengan peraturan atau tata tertib di sekolah. Cuman kalau keyakinan kelas ini itu melibatkan antara guru dan siswa. Contohnya apa? Kita ada bisa menyebutkan, ya, misalnya menghormati guru, dalam tempat guru, tidak buang sampah sembarangan, menghargai teman. Tetapi di dalam keyakinan kelas ini, dia memakai kalimat positif. Contoh, tadi kan ibu mengatakan tidak buang sampah sembarangan. Diganti dengan kalimatnya dalam kebersihan. Cara kita lagi, apa tujuan itu dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk supaya kalian meyakini atau kalian lebih bertanggung jawab akan tulisan-tulisan yang kalian buat. Nah, sekarang ibu ada kartu, ya, kartu ini nanti tolong kalian tulis ya, kalimat positif tentang keyakinan kelas. Nanti akan kita email ke keyakinan kelas. Nah, sekarang ibu akan membagikan kartu ini. Nanti kalian tulis dengan kalimat atau kata positif dan nanti kalian tempelkan ke papan keyakinan kelas. Dan nanti kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Ya, itu merupakan tadi contoh dari keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 2 NIA 1 ya. Mana ya? Ya. Demikianlah Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu yang tadi kita lihat di video tadi merupakan contoh dari keyakinan kelas yang telah saya buat. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membuat murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya sendiri setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini ada menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus adanya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan
lebih buruk dari ini juga ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini merupakan menanyakan keyakinan kelas. Ini ada video yang telah saya buat tentang restitusi kepada siswa. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada contoh restitusi yang telah saya buat bersama siswa. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sandra dari kelas 2 semester 1. Saya sangat senang berdiskusi dengan ibu hari ini yang bagaimana mengendalikan emosi membuat saya. Saya harus menjadi sabar dan memaafkan orang lain. Terima kasih untuk yang berani atas bimbingannya dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari restitusi yang telah saya buat. Ya, jadi Bapak Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang keyakinan kelas. Mungkin dari kalian ada yang tahu itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian yakini. Ya, sama halnya dengan peraturan atau tata tertib di sekolah. Cuman kalau keyakinan kelas ini itu melibatkan antara guru dan siswa. Contohnya apa? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Ya, misalnya menghormati guru, datang tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, terus menghargai teman. Tetapi dalam keyakinan kelas ini, ya, di dalam keyakinan kelas ini dia memakai kalimat positif. Contoh, tadi kan Ibu mengatakan tidak buang sampah sembarangan, diganti dengan kalimatnya jagalah kebersihan. Sekarang Ibu tanya lagi, apa tujuan itu dari
Ya, sekarang ibu ada kartu, ya. Kartu ini nanti tolong kalian tulis, ya, kalimat positif tentang keyakinan kelas. Nanti akan kita tempel ke papan keyakinan kelas. Ya, sekarang ibu akan membagikan kartu ini. Nanti kalian tulis dengan kalimat atau kata positif dan nanti kalian tempelkan ke papan keyakinan kelas. Sudah dapat dimengerti? Kalau udah selesai, tolong maju ke depan, tempelkan ke papan keyakinan kelas ya. Ayo silakan maju. Selesai semuanya ya, udah selesai semuanya. Jadi kita ternyata banyak ya keyakinan kelas kalian yang telah kalian buat. Jadi kita bacakan. Tapi nanti kalau misalnya seandainya sama, itu kita eliminasikan. Jadi kita tidak pakai, kita pakai cuma satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti sudah double kan? Kita bacakan ya. Menghormati guru, oke. Menjaga kebersihan kelas, oke. Jujur, oke. Menerima perbedaan, iya boleh. Berani berpendapat, menerima pendapat orang lain, sama nggak
Selamat siang Syifa. Selamat siang, Bu. Tadi Ibu mendengar laporan dari teman kelasmu, kamu habis berantem ya dengan ayah. Benarkah itu Syifa? Benar, Bu. Saya kesal dengan Kenapa kesal Syifa? tadi ayah mengatakan pulpen saya, Bu. Oh begitu kejadiannya. Wajar jika kamu kesal dan marah. Dan jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap ayah Syifa? Tadi saya bertengkar dengan ibu, lalu saya menyiramkan air ke wajahnya. Syifa, pasti kamu punya alasannya. Mengapa kamu melakukannya? Tentu, Bu. Tadi saya membeli pulpen baru di kantin, lalu ayah mengatakannya. Tapi ayah sudah meminta maaf, katanya dia tidak sengaja melakukan itu. Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa alasan Alia mengatakan pulpenmu? Ibu sangat menghargai tindakanmu dan tidak melakukan hal yang sama terhadap Alia lakukan. Jadi, coba kamu pikirkan, kamu marah seperti ini sampai menyiramkan air ke jilbabnya Alia, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman penting nggak nih kamu? Penting, Bu. Jadi kalau penting, keyakinan apa yang sudah kamu lakukan saat kamu marah? Harus banyak bersabar, Bu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Nah, seperti itu perbuatan yang baik dan mulia. Sekarang kamu kembali ke kelas, ibu ada pulpen untukmu. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Safira dari kelas 11 MIA 1. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Tuti Andriani yang bagaimana mengendalikan emosi membalas perilaku teman saya. Saya harus banyak bersabar dan memaafkan orang lain. Terima kasih Bu Tuti Andriani atas bimbingannya dan pulpennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijal, ibu panggil kamu ke sini untuk berdiskusi sejenak ya. Dan kamu pasti tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini. Ya Bu, karena saya makan ketika jam pelajaran berlangsung. Ibu sudah beberapa kali melihat Rijal makan di dalam kelas. Ketika itu ibu sedang menjelaskan pelajaran. Ya Bu, saya minta maaf. Menurut Rijal, perbuatan yang Rijal lakukan makan di dalam kelas benar atau salah? Salah. Rijal, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagaimana cara kita belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Nah sekarang Rijal, kamu makan di dalam jam pelajaran langsung. Pasti kamu punya alasan. Boleh ibu tahu kenapa kamu melakukannya? Saya makan ketika jam pelajaran berlangsung karena saya lapar Bu, karena tidak sarapan. Oh begitu. Lain kali Rijal sarapan dulu terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Karena makan pagi itu sangat penting untuk kesehatan. Jika tubuh kita lemah, kita tidak ada nutrisi yang akan diserap dan konsentrasi belajar pun terganggu. Baik Bu, saya menyadarinya akan itu. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Konsentrasi dan semangat dalam belajar. Sekarang keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Makan ketika jam pelajaran Bu. Nah, sekarang kamu menyadari kan kesalahan yang kamu langgar. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sedia Bu. Bagus, sekarang kembali ke kelas kamu ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrial dari kelas 2 MIA 1. Terima kasih Bu Tuti Andriani atas motivasi dan pengertiannya. Saya menyadari kesalahan saya yaitu makan di jam pelajaran. Saya berusaha sarapan sebelum berangkat ke sekolah supaya saya tidak lapar dan lemas di kelas sehingga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya hari ini. Jadi kita sebagai guru di sini bisa mengkondisikan siswa. Kita harus tahu juga terlebih dahulu keadaan siswa itu bagaimana dan kita terapkan hal-hal yang tadi ya. Budaya positif itu kita berdayakan lagi dan kita tingkatkan lagi supaya ini menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan terutama untuk saya sendiri. Terima kasih atas waktunya dan insya Allah kita bisa berkumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang keyakinan kelas. Mungkin dari kalian ada yang tahu itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian yakini. Ya, sama halnya dengan peraturan atau tata tertib di sekolah. Cuman kalau keyakinan kelas ini itu melibatkan antara guru dan siswa. Contohnya apa? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Ya, misalnya menghormati guru, datang tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, terus menghargai teman. Nah, tetapi dalam keyakinan kelas ini, ya, di dalam keyakinan kelas ini dia memakai kalimat positif. Contoh, tadi kan ibu mengatakan tidak buang sampah sembarangan, diganti dengan kalimatnya jagalah kebersihan. Nah, sekarang ibu tanya lagi, apa tujuan itu dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk supaya kalian meyakini atau kalian lebih bertanggung jawab akan tulisan-tulisan yang kalian buat. Ya, sekarang ibu ada kartu, ya. Kartu ini nanti tolong kalian tulis, ya, kalimat positif tentang keyakinan kelas. Nanti akan kita stempel ke papan keyakinan kelas. Kalau udah selesai, tolong maju ke depan, tempelkan ke papan keyakinan kelas ya. Ayo sekarang maju. Selesai semuanya ya, udah selesai semuanya. Jadi kita ternyata banyak ya keyakinan kelas kalian yang kalian buat. Jadi kita bacakan. Tapi nanti kalau misalnya seandainya sama, itu kita eliminasikan. Jadi kita tidak pakai, kita pakai cuma satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti sudah double ya. Kita bacakan ya. Menghormati guru, oke. Menjaga kebersihan kelas, oke. Jujur, oke. Menerima perbedaan, iya boleh. Berani berpendapat, menerima pendapat orang lain. Sama nggak dia berani pendapat menerima orang lain? Beda. Sama, kita pindah ya. Nah, terus lanjut bertanggung jawab, oke. Semangat, iya. Datang tepat waktu. Jujur ada ya tadi ya. Nah, kita lepas. Lanjut bertanggung jawab, sudah ada tadi. Nah, terus ada lagi menghormati guru, sudah ada. Nah, kita lepaskan lagi. Terus lanjut menyelesaikan masalah. Oke, terus berusaha membantu teman, komunikasi dengan baik, percaya diri, jaga kebersihan, udah tadi? Udah, sama ya. Menghormati guru lagi, sama ya. Sabar tadi udah? Belum ya? Oke, optimis, menjaga kebersihan udah? Udah. Saling menghargai teman sudah? Sudah juga.
Jadi ada 18 keyakinan kelas yang harus kalian sepakati, yang telah kalian buat untuk kalian sepakati. Jadi inilah keyakinan kelas yang harus kalian yakini dan harus kalian tanggung jawab atas kelas 2 atau kelas 11 NIA 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hidayat dari kelas 11 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Husna. Saya dari kelas 11 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Ukti Nasya Soleha. Saya berasal dari 11 MIA 1. Menyenangkan. Bersemangat. Happy. Sangat penting. Tentu sangat penting. Sangat penting. Dengan pembuatan keyakinan kelas membuat kita semakin disiplin. Sangat penting karena akan timbul rasa saling menghargai. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.